Selanjutnya, malam ini, karunia Tuhan akan menggerakkan berapa banyak. Saudara 11 Bo akan naik sebanyak itu juga. Namun, setelah khotbah selesai, ada 22 sesi kebenaran. Malam ini, sesi kebenaran ini, kita akan menyampaikan sebuah misteri. Semakin besar penganiayaan yang dialami, justru hasil yang diperoleh semakin besar pula. Seperti tampaknya beberapa saudara-saudari, kita sedang mengalami penganiayaan. Hanya saja para saudari belum menyadarinya. Setiap lagu yang dikirim oleh saudara-saudari, saat saya menghitungnya, meskipun tampaknya jumlahnya tidak terlalu besar, ternyata justru lagu yang diterima saudara-saudari semakin banyak. Sangga ajaib, sangga ajaib. Seperti pada zaman di Mesir dulu, semakin banyak orang Israel dianiaya. Seharusnya kita katakan, semakin banyak mereka dianiaya, populasi mereka seharusnya semakin sedikit. Benar, ya, benar. Yang ajaib adalah, justru sebaliknya, semakin keras bangsa Mesir menganiaya, jumlah penduduk Israel justru semakin banyak. Semakin dianiaya, Tuhan justru membuat populasi Israel semakin bertambah. Sehingga Firaun, Raja Mesir, menjadi semakin takut. Semakin takut. Akhirnya mereka memutuskan untuk melemparkan semua bayi laki-laki yang baru lahir ke Sungai Nil. Namun sangat ajaib, bagaimanapun mereka membunuh dan melemparkan, populasi Israel tetap saja semakin banyak, justru semakin kokoh. Tanpa disadari, saat Israel pertama kali datang ke Mesir, hanya berjumlah 70 orang. Namun ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah populasinya bahkan melebihi total penduduk Mesir. Apa sebabnya hal ini terjadi? Allah hendak membangun Israel melalui penderitaan. Bapa Surgawi juga pernah membuat perjanjian dengan Abraham, bapa bangsa Israel kuno dan bapa bagi segala bangsa, berkata, keturunan Abraham akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun. Tinggal selama 400 tahun. Lalu bangsa itu akan menganiaya keturunan Abraham. Namun Allah akan menghukum bangsa tersebut. Sekarang, saudara Shibo sebagai bapa sejati. Nama Abraham, Ishak, dan Yakub semuanya ada pada saudara 11 Bo dalam perjanjian baru. Maka saudara 11 Bo juga tahu, Bapa telah secara jelas memberitahu 11 Bo, bahwa Israel dibangun dalam penderitaan. Demikian juga tubuhnya, jemaat, dibangun. Artinya, ketika kita ditekan oleh polisi, dianiaya oleh keluarga yang tidak beruntung, atau diserang oleh roh-roh jahat, justru yang ajaib adalah, semakin banyak alat penganiayaan, iman sekelompok saudara-saudari justru semakin teguh. Seperti dalam 10 hari terakhir ini. Entah sudah berapa kali polisi datang untuk menginterogasi. Ada berapa gelombang polisi yang berpura-pura baik. Berpura-pura bersikap baik. Padahal tujuannya adalah untuk menjebak perkataan kita, untuk menemukan orang-orang tertentu. Namun sangat ajaib. Semakin sering mereka datang, jumlahnya justru semakin banyak. Iman sekelompok saudari justru semakin teguh. Hal ini justru membuat saudara 11 Bo semakin memahami. Bapa segera memampukan kita untuk menggalakkan segala bangsa dan suku. Karena Bapa telah menetapkan, kita pasti akan dianiaya oleh kedua pihak tersebut. Dan di masa depan penganiayaan akan semakin hebat. Namun dalam proses berbagai penganiayaan ini, kita pasti akan menerima kasih sisa Allah. Karena semakin banyak penganiayaan, jumlah umat kita justru semakin banyak. Dan Alkitab telah bernubuat. Di masa depan kita akan mengalami kesengsaraan besar dan dibunuh oleh orang-orang setan. Banyak sekali orang yang dibunuh. Namun sangat ajaib. Pada saat mereka dibunuh, mereka justru menang. Saat dibunuh, kita sudah dimeteraikan. Sudah dimeteraikan bahwa orang yang dibunuh itulah yang memperoleh hidup yang kekal. Orang yang dibunuh adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan demi nama Bapa Yehuda, berbahagialah orang yang dibunuh karena namanya. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu tentang dua saksi, dibunuh, dikatakan di Mesir. Lalu di ibu kota Ma, Mesir adalah negara yang dihancurkan oleh Tuhan, negara yang dihukum oleh Tuhan. Sodom juga adalah negara yang dihancurkan oleh Tuhan. Kalau begitu tampaknya, yang menganiaya kita adalah kasih sulin dan Israel milik sulin. Namun kita juga mengerti, karena penderitaan ini pasti akan datang. Maka sekarang mengalami sedikit ujian dan latihan. Justru merupakan hal yang baik. Seperti beberapa hari yang lalu, polisi terus-menerus memeriksa dan menanyai. Mendidik kami para saudari, demikian pula saudara Sibo merasa agak bersedih. Lalu saat doa sore hari, Ibu Anne Grace di depan melihat beberapa prajurit wanita dari negara Israelku. 3 prajurit wanita. Ketiga prajurit wanita itu sudah bersiap. Bersiap untuk berperang ya. Setelah saudari berkata demikian, saya merasa memang benar. Awalnya kami mengira hanya mereka. Kami hanyalah daging yang disembelih orang lain. Tak disangka kami para saudari justru dipaksa menjadi jenderal wanita dari Israel Perjanjian Baru. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi, Tuhan, amin.